Dalam video kali ini kita akan membahas soal urutan 3 bilangan berikut ini. Dari yang terkecil ke yang terbesar adalah, untuk mengurutakannya kita ubah dulu ke bentuk desimal. Sini 0,89 tetap. Kemudian untuk 88,8%. Sini kan tinggal dibagi dengan 100, dapat hasilnya 0,888. Untuk bentuk yang pecahan di sini 1 dikurangi 1/9, ini sama dengan 8/9, akan sama dengan 0,8888 dan seterusnya ya. Jadi di sini bisa kita urutkan dari yang terkecil berarti yang tengah ini 1, ini 2, ini 3. Jadi urutannya bentuk persen, kemudian pecahan, lalu desimal. Persen antara A dan B, persen, pecahan, desimal. Jadi jawabannya yang A. Di sini kan menghitung jarak horizontal dari titik ke garis. Jarak horizontal maksimum dari titik 3,3, min 4, min 5, dan 4, min 1 ke garis X sama dengan Y plus 4 adalah, kita tulis dahulu rumusnya ya di sini. Jadi rumusnya itu D sama dengan X0. Kita cari AB-nya ya. A-nya di sini koefisien X, ini kan 1, berarti Y plus 4, atau bagian ini tuh diubah aja dengan yang ini. Ini Y0 ya. Jadi untuk titik 3,3 jaraknya bisa kita cari. Ini 3 dari bagian X yang depan ini dikurangi 3 plus 4. Kan min 4, dimutlakan hasilnya 4. Kemudian untuk titik min 4, min 5, D-nya bisa kita hitung. Ini min 4 dikurangi min 5 plus 4. Ini kan hasilnya min 1. Jadi min 4 tambah 1, sini min 3. Hasilnya 3. Dan untuk titik 4, min 1, jaraknya di sini 4 dikurangi min 1 tambah 4. Untuk bagian yang ini 3, berarti 4 dikurangi 3, 1. Kita dapatkan hasilnya 1. 1, 3, dan 4. Yang paling besar kan 4 ini. Jadi jarak yang paling maksimum adalah C4. Sistem persamaan linear dalam variabel X, Y, dan Z berikut ini memiliki solusi X sama dengan P, Y sama dengan Q, dan Z sama dengan R. Pernyataan mana saja yang bernilai benar? Untuk pernyataan 1, di sini Q sama dengan 2, Q itu Y ya. Dari persamaan yang kedua ini bisa kita kalikan 2, dapat 2X min 2Z sama dengan 2. Karena 2X min 2Z itu kan muncul di persamaan 1, ini bisa kita substitusi ke persamaan 1, dapat Y plus 2 sama dengan 4. Kita dapatkan Y sama dengan 2. Atau sini Q sama dengan 2. Pernyataan 1 benar. Kita cek pernyataan 2, sini P sama dengan P min 1. Jadi kita cari Z dulu dari persamaan 3. Y2, jadi bisa kita tulis 2 plus Z sama dengan B. Maka Z sama dengan B min 2. Dari persamaan 2 ini, X bisa kita cari. X min Z sama dengan 1, maka X sama dengan 1 plus Z.
Karena kita punya Z ini, bisa kita substitusi. Nah, 1 plus B min 2. X itu P, kita substitusi aja, jadi ini B min 1. Pernyataan 2 juga benar. Kita cek jawaban ini. 1 benar, 2 benar, ini mungkin, ini nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, ini masih mungkin. Karena di jawaban A yang membedakan itu kan pernyataan 4. Kita langsung cek pernyataan 4 aja. R sama dengan 1 jika B sama dengan 3R. Jadi karena R itu Z, kita pakai yang ini. Jadi ini kan jadi R sama dengan B-nya sini 3R. 3R min 2. Kita dapatkan 2 sama dengan 2R. Di R sama dengan 1. Pernyataan 4 benar, otomatis jawabannya kita pilih E. Dan kita cek pernyataan 3. Pernyataan 3 di sini kan P min R. P itu X, R itu Z. Jadi X min Z sama dengan 1. Ini juga sama dengan 1. Jadi kan dari sini kita ganti X dengan P, Z dengan R, dapat P min R sama dengan 1. Pernyataan 3 juga benar. Kesimpulannya sama, 1, 2, dan 1, 2, 3, dan 4. Daerah S dari bidang kartesius adalah himpunan semua solusi dari sistem ketidaksamaan linear berikut ini. Berapa banyak pernyataan berikut yang benar? Kita cek pernyataan 1 di sini titik min 1,50 terletak di daerah S. Kita substitusi aja ini di syarat ketiga, di min 3, ini kan X, ini Y. Lebih dari sama dengan 50. Ini kan salah. Jadi pernyataan 1 sini salah. Selanjutnya pernyataan 2, garis X sama dengan 1 memotong daerah S. Kita gambar dulu daerah S-nya. Ini diubah jadi sama dengan, jadi 3X min Y sama dengan 2. Kita cari titik potongnya. Untuk X0, Y-nya min 2. Kemudian untuk Y1 sini, X-nya 1. Jadi gambar garis ini, kita gambar aja titik ini. Kemudian ditarik garis lurus. 0, min 2 itu ini. Dan 1,1 ini. Dan untuk tanda kurang dari sama dengan, kita bisa pakai 0,0, jadi 0 dikurangi 0 kurang dari sama dengan 2. Berarti ini kan bernilai benar. Jadi 0,0 di sini, jadi daerah yang di akhir itu yang ini. Selanjutnya, untuk garis ini, kita ubah jadi sama dengan tandanya. 2X plus 3Y sama dengan min 6. Kita cari titik potongnya sini. Untuk X0, Y-nya min 2. Kemudian ketika Y-nya 0, X-nya di sini min 3. Jadi 0, min 2 di sini. Kemudian min 3,0 di sini. Kita tarik garis lurus. Gambarnya begini. Kemudian yang terakhir, X sama dengan Y. Di sini kita pakai XY lagi, tabel.
X0 Y0 dan X1 Y1 ya, karena kan dia sama. Jadi dia 0,0 dan 1,1. Kita tarik garis lurus begini. Untuk tanda yang ini nanti belum dicek, kita substitusi 0,0. Jadi 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan min 6. Ini kan benar, 0 lebih dari min 6. Jadi untuk garis yang ungu yang diarsir itu yang ini. Dan untuk pernyataan ketiga, ini kan karena 0 sama lebih dari sama dengan 0 kan benar, kita nggak bisa pakai itu. Misalkan aja titik yang diuji itu katakanlah 0,2 ya kan, 0 lebih dari 2. Jadi di sini 0,2 itu, karena dia ini bernilai salah, berarti yang diarsir itu yang tidak memuat ini, jadi bagian yang ini. Dan kita gabungkan, maka yang diarsir itu daerah segitiga ini yang dibatasi oleh 3 garis. Garis X sama dengan 1 bisa kita gambar. X sama dengan 1 kan ini. Karena dia di sini memotong daerah S kan segitiga ini. Jadi pernyataan 2 benar. Dan batas daerah S merupakan suatu segitiga. Ini juga benar, nah ini kan segitiga. Untuk pernyataan 4, seluruh daerah S tidak terletak di kuadran pertama. Kuadran pertama kan ini, kuadran keempat, kuadran ketiga. Ini daerah yang terletak di kuadran ketiga, dan ini daerah yang terletak di kuadran 4. Karena tidak semuanya terletak di kuadran pertama, berarti benar ya. Karena ada 3, ada 4 juga. Pernyataan 4 benar. Jadi yang benar di sini ada 3 pernyataan. Jawabannya D. Perhatikan algoritma yang disajikan diagram berikut untuk menjawab nomor 35 sampai 37. Soal nomor 35 di sini ditanyakan nilai M adalah, kita pilih aja E di sini 8 dan hanya 8. Jadi kita substitusi di sini 8. F bisa kita hitung 3 kali 8 tambah 1, 25. Akar F di sini kan 5, bilangan bulat, maka jalannya ke sini. Karena kita tahu H8, jadi 8 sama dengan 8 E yang ini ya. Dan dikali 5, akar F-nya kan 5 per M. Di sini kita dapatkan M 5. Jadi jawabannya C 5. Soal nomor 36, nilai N adalah, untuk mencari N sini kita pakai yang E6H42. Di sini 6, jadi F-nya di sini 3 kali 6 tambah 1, 19. Maka G di sini 19 min N. Di sini H42, jadi KPK dari 6, E-nya kan 6, dan G itu 42. Perhatikan bahwa faktor dari 6 itu kan, ini faktor ya, bukan faktor 5. 1, 2, 3, 6. Maka di sini
karena di sini kan bisa kita pilih G7 kemudian kita kalikan dengan 2, 3 dan 6 di 14, 21, 42. Kita substitusi ke sini untuk mencari n-nya. Jadi untuk G7 ini kan bisa kita ubah jadi n sama dengan 19 min G. Untuk G sama dengan 7, maka n-nya sini 12. Untuk G sama dengan 14, n-nya di sini 5. Karena di soal disyaratkan n sini antara 10 dan 20, maka yang memenuhi di sini kan G7 ya, dan n-nya 12. Jadi kita dapatkan jawabannya nomor 36 C12. Soal nomor 37, jika diberikan E sama dengan 7, dihasilkan H sama dengan titik-titik. Oke, kita ganti aja E7. Ini N-nya di sini 12 ya. Maka F-nya 22. Sini G bisa kita hitung 22 kurangi 12, 10. Jadi H sini KPK dari 7 dan 10. Ini 70 ya, karena kan 7 itu bilangan prima dan dia nggak membagi 10, maka kita kalikan aja 7 kali 10, 70. Jadi di sini jawabannya D70. Perhatikan trapesium yang disajikan di bawah ini untuk menjawab soal 38 sampai 40. Nomor 38, jika Mn adalah koordinat D, nilai dari 10M plus N adalah koordinat D di sini kan 5,4, maka M-nya itu 5, N-nya 4 ya. Ini bisa kita hitung 10 kali 5 tambah 4, 54. Jawabannya B. Dan untuk nomor 39 sini ditanyakan panjang BD. Di BD kuadrat ya, ini kita pakai rumus jarak 2 titik. Ini kan delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. 13 dikurangi 5, sini 8. Jadi 8 kuadrat, kemudian 0 dikurangi 4, min 4. Ini 64 tambah 16. Jadi BD sini akar 80 atau 4 akar 5. Jadi jawabannya sini C, 4 akar 5. Soal berikutnya nomor 40, jarak C ke BD adalah, jadi di sini kita disuruh menghitung jarak C ke BD. BD itu yang ini. Maka jarak C ke BD itu anggap aja ini harus tegak lurus. Sini kita bisa pakai rumus luas segitiga. Ini dari luas segitiga BCD. Ini tingginya dengan kita cari bedanya Y dari A dan D. Sini bedanya kan 4. 4 kurangi 0 kan 4. Maka tingginya di sini 4, dan untuk alasnya sini 6 ya, jadi hitung ini dari 11 kurangi 5, 6. Kalau BCD setengah kali alas kali tinggi, jadi setengah kali 6 kali 4, hasilnya 12. Kemudian kita pakai cara lain, misalkan jarak BD ke C itu T,
kan bisa kita pakai rumus alas ini, kemudian tingginya ini. Jadi luas BCD kan sama dengan setengah BD tadi 4/5 alasnya ini ya. Dan tingginya sini kita cari. Ini luas BCD sebelumnya sudah dihitung 12. Jadi ini 12 dan ini bisa kita sederhanakan dapat 2/5. Jadi T sama dengan 12/2/5. Ini bisa kita hitung jadi 6/5. Kita rasionalkan penyebutnya, kali akar 5/5 dapat 6/5/5. Jadi jawabannya di sini C 6/5/5. Barisan bilangan real A1, A2 dan seterusnya memenuhi berikut ini untuk setiap bilangan asli N dan A3 sini 16. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar? Sini A2 12. A2 kan bisa kita cari, ini N-nya kita ganti dengan 2 dapat A3 sama dengan setengah A2 tambah 10. A3 kita tahu 16, ini 16 setengah A2 plus 10. Jadi ini 6 sama dengan setengah A2, maka A2 sini 12. Pernyataan 1 sini benar. Kemudian A4 bisa kita cari, ini kan setengah dari A3. 16 tambah 10 sini 8 tambah 10 18. A5 sini setengah dari 18 tambah 10 19. Jadi A5 sini merupakan bilangan ganjil, pernyataan 2 benar. Dan untuk pernyataan 3, A6 kurangi A5 kurang dari 1. Jadi A6 kita cari setengah kali 19 plus 10, ini kan hasilnya 19,5. Karena A6 kurangi A5 sini 0,5, maka dia kan kurang dari 1. Pernyataan 3 benar. Kemudian untuk pernyataan 4 sini A20 lebih dari 20. Ini kita cari A1 dulu ya untuk melihat pola bilangannya. A1 di sini kan bisa diperoleh dari A2 sama dengan setengah A1 plus 10. A1 sini A2-nya 12 setengah A1 plus 10. I2 setengah A1. Jadi A1 di sini 4. Jadi bisa kita peroleh ini barisannya itu begini 4 dan 4 12 16 dan 4 sini 18 19 19,5 bisa kita tulis 19 setengah. Ini kan polanya ditambah 4 ditambah 8 kemudian ditambah 4 ditambah 2 tambah 1 tambah setengah. Jadi di sini tambah 1/4, ini 19 3/4 dan seterusnya, ini tambah 1/8 tambah 1/16. Dari sini 19 dan seterusnya ini kan merupakan deret geometri ya, setengah
tambah seperempat, tambah seperdelapan, tambah seper-16. Nah, jadi dari 19 apakah bisa sampai ke 20? Sini tuh, dari sini itu nggak bisa ya. Ini karena A20 nggak mungkin 20, jadi dia ini salah. Atau bisa kita cek ya di sini. Di sini bisa kita tulis A6 sama dengan A5 tambah setengah, dan A7 sama dengan A5 tambah setengah tambah seperempat, A8 sama dengan A5 tambah setengah tambah seperempat tambah seperdelapan. Dari sini bisa kita lihat polanya. Kalau 6 kurangi 5 itu kan 1, makanya di sini setengah pangkat 1. Dan 7 kurangi 5 kan 2. Jalannya di sini sampai seperempat atau setengah pangkat 2 ya. Jadi otomatis A20 itu akan A5 ditambah sigma 1 sampai 15 dari setengah pangkat N. Perhatikan bahwa 15 ini jumlah dari ini dari 1 sampai 15 ini kan kurang dari 1. Kemudian kalau kita jumlahkan dengan A5, ini tambah A5, A5 itu 19, maka ini 20. Dan karena kita tahu ini A20, maka bisa kita ganti A20. Jadi di sini kita dapatkan A20 itu kurang dari 20. Sesuai dengan sebelumnya. Jadi di sini pernyataan yang benar itu ada 3, jawabannya D. Kumpulan data kelompok A dan kelompok B disajikan sebagai berikut ini. Berapakah banyak dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar? Kita cek pernyataan 1 dulu, rata-rata kelompok A dan B sama. Jadi kita cari rata-rata 1 dulu. Ini kan jumlahnya 10, 17 jadi 27, tambah 10, 37. Kemudian dibagi dengan 5. Dan untuk kedua sini jumlahnya 8, 15, 20, tambah 10 jadi 30/5. Di sini nggak perlu kita hitung karena 37 dan 30 itu beda. Jadi otomatis rata-ratanya itu nggak sama ya. Pernyataan 1 sini salah. Kemudian modus kelompok A lebih dari modus kelompok B. Modusnya di sini yang paling banyak munculkan 8, jadi 8. Untuk yang kedua sini 4 karena muncul 2 kali. Jadi modus kelompok A lebih besar dari modus kelompok B, benar ya. Karena 8 lebih dari 4. Pernyataan 2 benar. Dan median kelompok A lebih dari median kelompok B. Mediannya karena datanya sudah terurut berarti kita ambil yang ini 8, dan data kedua di sini 5. 8 lebih dari 5, jadi pernyataan 3 juga benar. Kemudian rata-rata kelompok A kurang dari modusnya. Karena rata-ratanya itu kan 37/5, modusnya 8. Dalam penyebut 5 bisa kita tulis 5/40/5. Jadi sini kurang dari. Kita dapatkan rata-ratanya kurang dari modusnya. Jadi pernyataan 4 benar. Di sini ada 3 pernyataan benar. Jadi jawabannya D, 3. Fungsi G dan F didefinisikan dengan berikut ini dan berikut ini. Berdasarkan informasi di atas, pilihlah jawaban yang tersedia di setiap baris. Kita cek dulu pertanyaan yang pertama, G-2 18. Ini dihitung aja ya, G-2. Di X di sini kita ganti dengan -2.
min 2 kuadrat dikurangi 5 kali min 2 plus 4. Sini 4 tambah 10 tambah 4 18. Ini benar. Dan pertanyaan kedua, grafik fungsi f diperoleh dari pergeseran grafik fungsi g 2 satuan ke kanan. Karena di sini negatif 2 artinya dia digeser ke kanan 2 satuan, jadi ini benar juga. Dan titik potong grafik fungsi f dengan garis x sama dengan 0 adalah 0,20. Jadi di sini kita cari fx-nya dulu, karena dia gx min 2, ini x-nya kita ganti dengan min 2, dapat x min 2 dikuadratkan min 5 dikali x min 2 tambah 4. Titik potongnya di sini tinggal kita ganti x dengan 0 di f0 kan min 2 kuadrat dikurangi 5 dikali min 2 tambah 4. Ini hasilnya 4 tambah 10 tambah 4, ini 18. Jadi titik potongnya di sini tuh 0,18, karena di pertanyaan jawaban titiknya 0,20, maka dia salah karena kan beda dengan 0,18. Jadi jawabannya di sini benar salah. Sebuah kerucut dengan luas alas 25 pi memiliki volume 75 pi. Berdasarkan informasi di atas, pilihlah jawabannya sesuai dengan pernyataan. Tinggi kerucut sini kurang dari 10. Dari soal kan diketahui luas alasnya 25 pi, jadi pi r kuadrat itu 25 pi. Volumenya 75 pi, jadi rumus volume kerucut itu kan sepertiga pi r kuadrat T. Ini V-nya 75 pi, dan pi r kuadratnya ini kan 25 pi, jadi sepertiga kali 25 pi kali T. P-nya bisa kita coret, jadi T di sini sama dengan 75 per 25 kali 3. Coret 3, jadi ini 9. Karena 9 kurang dari 10, maka pernyataan ini benar. Dan diameter alas kerucut kurang dari 6. Dari sini kan bisa kita cari jari-jarinya. Ini dapat r kuadrat sama dengan 25, r sama dengan 5. Maka diameternya kan 2r 10. Ini kurang dari 6 berarti salah ya, karena kan dia lebih dari 6. 10 itu lebih dari 6. Jadi pernyataannya salah. Tabung dengan volume 200 pi pasti memuat kerucut tersebut. Ini tidak bisa ditentukan ya, karena kan jari-jarinya bisa aja 2. Kalau dia 2 kan kurang dari ini, maka nggak bisa memuat. Kalau jari-jarinya katakanlah 10, dia juga bisa. Karena di sini ada kata pasti, maka salah ya. Karena kan bisa aja jari-jarinya 2, maka dia tidak akan bisa memuat kerucutnya. Kita dapatkan jawabannya di sini benar, salah, salah. Operasi segitiga didefinisikan sebagai berikut ini untuk semua AB 02468. Manakah hubungan antara P dan Q? Di sini P 2 segitiga 2 atau 4 bulat 2. Di sini kita hitung P-nya dulu ya. Untuk 2 segitiga 2, dia akan masuknya ini. Jadi 2 kotak 8 bulat 2. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung ini 8 bulat 2, jadi kita pakai tabel yang ini.
Untuk yang depan kita gunakan sebagai baris, berarti kan yang ini 8 baris yang ini. Kemudian untuk yang belakang kolom, jadi yang ini. Kita cari pertemuannya di sini kan, jadi hasilnya 0. Kemudian 2 kotak 0, jadi yang depan baris 2 di sini, yang belakang 0 kolom, jadi di sini. Pertemuannya di 4, jadi ini akan sama dengan 4. Dan 4 bulat 2, 4 di sini, dan 2-nya di sini sama sebelumnya. Perpotongannya di 6, jadi dia 6. Karena 4 kurang dari 8, 6 juga kurang dari 8, maka P kurang dari Q. Kita dapatkan jawabannya di sini, B, P lebih kecil daripada Q. Fungsi F berikut ini untuk suatu bilangan real A memiliki inverse F inverse yang memenuhi berikut ini. Manakah hubungan antara P dan Q? Karena P di sini A, kita cari nilai A-nya dulu. Jadi dari sini, dari ini kita kenakan F, ini F inverse A kuadrat plus 4 sama dengan 7. Ini kita kenakan F. Ini juga kita kenakan F, kedua ruasnya. Jadi dapatkan A kuadrat plus 4 sama dengan F7. Di F7 kita pakai yang ini, X-nya diganti 7. Dapat A, 7 kurangi 2 itu 5, jadi ini A dikali 5, A kuadrat plus 4. Kita dapatkan A kuadrat min 5A plus 4 sama dengan 0. Kita faktorkan sini, A min 4 kali A min 1. Jadi A sama dengan 4 atau A sama dengan 1. Karena untuk A sama dengan 4, sini kan lebih dari 3. Sementara untuk A sama dengan 1, dia kurang dari 3. Karena dia bisa lebih dari, bisa kurang dari, maka kita pilih jawabannya sini tidak dapat ditentukan hubungan antara P dan Q. Jawabannya yang D. Fungsi F dan Q didefinisikan berikut ini dan berikut ini. Apakah F2 dikurangi G1 lebih dari 0? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1 sini dipunyai M kurang dari sama dengan 4 dan N lebih dari sama dengan 1. Ini kurang dari, ya, kebalik tandanya. N-nya di sini lebih dari 1. F2 min G1 sini bisa kita hitung F2. Ini kan M plus 1 per 3 dari 2 kali 2 kurangi 1. Untuk G1 sini 1 dikurangi N kuadrat. Misal kita pilih M-nya di sini. Katakanlah MN-nya ya ini 2,1, maka ini kan jadi F2 min G1. Untuk M2 sini jadi 1. Dan untuk G1, untuk N-nya 1 ya ini. Ini kan jadi 0. Jadi 1 dikurangi 0, 1. Dia lebih dari 0. Dan kita pilih M-nya katakanlah min 4. Karena dia akan memenuhi ini, kurang dari sama dengan 4. Kemudian N-nya 1. Maka F2 min G1-nya bisa kita hitung. Untuk M min 4, ini kan jadi min 1. Untuk N1 di sini tetap ya 0. Jadi min 1 kurangi 0, min 1.
ini kurang dari 0. Jadi jika kita punya pernyataan 1, dia bisa lebih dari 0, bisa juga kurang dari 0. Kita dapatkan pernyataan 1 sini tidak cukup. Selanjutnya kita cek pernyataan 2, M lebih dari sama dengan 2 dan N bukan 0. Untuk M lebih dari sama dengan 2, sini bisa kita tulis. Kita ubah ke bentuk ini ya. Di M plus 1 lebih dari 3, dari 2 plus 1. Dan kita bagi 3 dua ruas, dapat M plus 1 per 3 lebih besar sama dengan 1. Kemudian untuk bentuk yang ini kan bisa kita tulis N kuadrat, itu kan lebih dari sama dengan 0. Tapi di sini syaratkan N tidak boleh 0, jadi tanda yang tepat itu N kuadrat lebih dari 0. Kemudian ini kita coba munculkan ini. Kita kali dengan min 1, dapat min N kuadrat kurang dari 0. Jadi kita tambahkan 1 ke dua ruas, dapat 1 min N kuadrat kurang dari 1. Ini dari 0 ditambah 1. Jadi F2 min G1, artinya kan di sini kita punya F2 itu positif, dia kan lebih dari sama dengan 1 positif, dan dikurangi G1 ini dikurangi negatif. Jadi ini kan sama aja dengan positif dikurangi negatif, artinya positif ditambah positif. Dia akan lebih dari 0. Jadi jika kita punya pernyataan 2, maka F2 min G1 akan selalu lebih dari 0. Jawabannya iya. Pernyataan 2 di sini cukup. Kita dapatkan kesimpulan jawabannya sini 2 cukup, 1 saja tidak cukup. Yang B. Koordinat titik-titik segitiga PQR adalah 0,0, A,0 dan 0,A. Apakah garis Y sama dengan X plus C memotong segitiga PQR? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1 di sini dipunyai C kurang dari A. Kita gambar dulu koordinat kartesiusnya. Jadi untuk pernyataan 1 kita punya C kurang dari A. Pilih aja A sama dengan 2, maka titik-titiknya kan jadi 0,2, 0,0 dan 2,0. Jadi segitiga PQR itu ini. Kemudian kita pilih C sama dengan 0, maka garis ini Y sama dengan X plus C ya, gitu. Tapi tertutup, akan menjadi Y sama dengan X. Jadi kita gambar aja 0,0 dan 4,4 sini, terus ditarik garis lurus. Kurang lebih begitu. Kemudian untuk yang lainnya, kita pilih C sama dengan min 4. Ini kan memenuhi C kurang dari A ya. Min 4 kurang dari 2. Maka persamaan garisnya jadi Y sama dengan X min 4. Jadi grafik Y sama dengan X kita turunkan sejauh 4 satuan ke bawah. Grafiknya akan jadi begini. Berdasarkan gambar ini, kita dapatkan kesimpulan untuk C sama dengan 0 dia memotong segitiga PQR, sementara untuk C sama dengan min 4 dia tidak memotong. Artinya pernyataan 1 di sini tidak cukup.
Selanjutnya untuk pernyataan 2, C lebih dari 0. Untuk C lebih dari 0, bisa kita pilih C sama dengan 1. Ini kan jadi Y sama dengan X plus 1. Di grafik ini, Y sama dengan X, kita geser ke atas satu satuan, jadinya begini. Dan bisa juga kita pilih C, sini 4. Ini kan memenuhi C lebih dari 0. Kita dapatkan Y sama dengan X plus 4. Jadi grafik Y sama dengan X kita geser ke atas 4 satuan, akan memotong sumbu Y itu 0,4 gini. Di sini garisnya bisa memotong segitiga PQR, bisa juga tidak memotong. Kita coba tekan pernyataan 2 sini, juga tidak cukup. Selanjutnya kita cek untuk kedua pernyataan. Jadi dipunyai pernyataan 1 dan 2. Kita gabungkan dapat 0 kurang dari C kurang dari A. Perhatikan bahwa jika A2, di sini kan untuk garis Y sama dengan X plus C. Ketika X sama dengan 0, ini kan kita peroleh Y sama dengan C. Jadi kita dapatkan pertidaksamaannya ini jadi 0 kurang dari Y, karena Y sama dengan C, kurang dari A. Atau 0 kurang dari Y kurang dari 2. Ini untuk kasus A sama dengan 2. Jadi untuk A sama dengan 2 ini kan titik potong terhadap sumbu Y-nya, dia itu pasti di sekitar sini. Di sini ya. Di antara 0 sampai 2. 0 dan 2-nya itu enggak ikut. Jadi gambar grafiknya ini pasti memotong segitiga PQR. Misal A-nya di sini kita pilih 2, kita pilih yang umum ini. Jadi di sini anggap aja A, ini kan juga terpenuhi. Ini Y-nya. Dia akan selalu berada di antara untuk sumbu Y ya, 0 sampai A. Jadi dari sini sampai sini. Perhatikan titik potongnya yang ini ya tadi. Jadi jika kita punya kedua pernyataan, maka sini cukup untuk menjawab, karena apakah garis Y sama dengan X plus C memotong segitiga PQR, itu kan jawabannya iya. Makanya pernyataan 1 dan 2 cukup. Kita dapatkan jawabannya sini. Dua pernyataan bersama-sama cukup, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup, yang C. Jika bentuk berikut ini, maka berapa nilai P? Di sini kita selesaikan dulu akarnya ya. Dan ini dapat 10 dikurangi 5 kali P bagi 5 sama dengan 6. Jadi di sini kita selesaikan dulu yang kali. Ini dapat 10 min 5P bagi 5 sama dengan 6. Kita selesaikan dulu yang bagi, dapat 10 dikurangi P sama dengan 6. Jadi P sini 4. Dari 10 dikurangi 6. Banyak bilangan 6 angka yang disusun dari angka 1 atau 2 dari kiri ke kanan dengan angka pertamanya 1 dan muncul angka 1 sebanyak 2, 4 atau 6 kali adalah, karena di sini angka pertamanya disyaratkan 1, jadi angka yang kita pilih ini nanti angka kedua sampai angka ke 6. Jadi ada 5 kotak. Untuk kasus pertama sini angka 1 sebanyak 2. Jadi untuk di kotak ini angka satunya muncul 1 ya, karena 1 yang pertama kan udah muncul di depan. Jadi angka-angkanya itu 1 dan 2-nya ada 4. Ini kan bisa kita hitung pakai permutasi berunsur.
Di sini 5 faktorial, ini kan ada 5 angka, kemudian karena duanya ada 4, kita bagi 4 faktorial. Sini 5. Berikutnya untuk 1 sebanyak 4. Artinya dia muncul di sini 3 karena 1 di sini kan udah paling di depan. Jadi 1 ada 3, ini 2, 2. Ini 5 faktorial tetap karena satunya ada 3, jadi bagi dengan 3 faktorial dan bagi 2 faktorial karena duanya ada 2. Kita hitung aja 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2. Hasilnya 10. Untuk kasus ketiga di sini 1 muncul sebanyak 6 kali. Artinya dia kan muncul 5 kali untuk di kotak ini karena 1 yang pertama ada di sini. Ini 1 ada 5. Jadi karena ini kan angkanya 1 semua dan di sini ada 5 kotak, otomatis kita dapatkan hanya 1 kemungkinan saja untuk ini. Jadi bisa kita hitung jumlahnya 5 tambah 10 tambah 1. Sini 5 tambah 10 tambah 1 hasilnya 16.